wabarakatuh. Saya Lisa Fernanda, saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan tentang tugas kami yang berjudul Brandware dan kelompok kami yang beranggota 4 orang, yaitu ada Raisa Anjani, Helmi Ramawan, Lisa Fernanda, dan Dela Fadila. Next, saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu brandware. Brandware atau biasa disebut user merupakan istilah yang digunakan untuk para pengguna dan pengoperasian perangkat komputer. Tanpa brandware, pekerja komputer tidak akan bekerja. Next, jenis-jenis user pengguna: basic, beginner, atau newbie user adalah seorang pengguna yang baru mulai menggunakan komputer dan biasanya membutuhkan banyak bantuan. Regular user atau casual user adalah seorang pengguna yang memiliki pengalaman dengan komputer, dapat menavigasi dan menggunakan komputer tanpa memerlukan bantuan. Dan advanced user atau power user adalah seorang pengguna dengan pengetahuan tingkat lanjut tentang perangkat lunak dan perangkat keras komputer sehingga tidak memerlukan banyak bantuan sama sekali. Next, macam-macam brandware. Administrator jaringan. Administrator jaringan merupakan orang yang ditunjuk dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan infrastruktur komputer dan pemeliharaan jaringan berbasis lokal yang bisa disebut dengan LAN maupun berbasis luas bisa disebut dengan WAN. Dan contoh jenis pekerjaan ini mencakupi pemantauan jaringan, penguji jaringan untuk mencari kelemahan jaringan, instalasi dan mengimplementasikan keamanan program, dan email, internet, fitur. Next, IT konsultan. IT konsultan atau konsultasi IT adalah bidang yang bertujuan membantu klien untuk mencapai tujuan bisnis mereka dengan menggunakan teknologi informasi. Konsultan membantu klien dengan memberikan ajuran dan konsultasi, terkadang juga bisa kita dapatkan dengan cara memperkirakan biaya suatu proyek teknologi informasi, manajemen proyek, implementasi perangkat lunak, penyebaran perangkat lunak, menjadi administrasi sistem teknologi informasi. Next, pelatih teknis. Seorang pelatih teknis merupakan seorang pendidik atau guru yang melatih orang lain di bidang teknologi. Pekerjaan ini membutuhkan beragam kompetensi tertentu, tetapi banyak pelatih yang tidak memiliki kualifikasi pelatih tertentu. Meskipun di luar sana banyak organisasi profesional, beberapa di antara mereka secara khusus hanya berfokus kepada satu bidang profesi. Next, project manager. Seorang project manager adalah seorang profesional di bidang manajemen proyek. Project manager memiliki tanggung jawab atas perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek dalam setiap usaha yang memiliki ruang lingkup yang ditentukan. IT project management secara umum terbagi ke dalam 2 kategori, yaitu software project manager, infrastruktur project manager. Next, programmer. Programmer adalah seorang yang mengetik atau membuat perangkat lunak atau aplikasi komputer dengan bahasa pemrograman yang spesifik. Sebagian besar programmer memiliki pengalaman yang luas mengenai komputer dan pengodian atau coding yang luas dalam berbagai jenis bahasa pemrograman dan platform. Next, desain grafis adalah seorang profesional dalam desain grafis dan industri seni grafis yang merencanakan gambar, tipografi atau grafis gerak untuk membuat sebuah desain. Seorang desain grafis dapat menciptakan hasil karya yang dapat diterbitkan dalam bentuk media cetak maupun media elektronik. Terkadang mereka juga bertanggung jawab untuk pengaturan font, ilustrasi, dan juga user interface dalam sebuah web. Next, sistem analis adalah seorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Seorang sistem analis juga harus memiliki setidaknya 4 keahlian, yaitu analisis, teknis, manajemen, dan interpersonal, berkomunikasi dengan orang lain. Next, berikut hal-hal yang dilakukan oleh seorang sistem analis, yaitu ada berinteraksi dengan pelanggan untuk memahami kebutuhan sistem yang akan digunakan,
berinteraksi dengan desainer untuk mengemukakan antarmuka yang diinginkan atas suatu perangkat lunak, berinteraksi ataupun memandu programmer dalam proses pengembangan sistem agar tetap berada pada jalurnya, melakukan pengujian sistem baik dengan data sampel atau data sesungguhnya untuk membantu para penguji, mengimplementasikan sistem baru atau sistem usulan yang akan digunakan perusahaan, dan menyiapkan dokumentasi berkualitas. Oke, sekian dari kelompok 4 dan saya perwakilan dari kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.